mungkin jelaskan datang hari ini ke KPAI, Pak. Baik, kami datang ke KPAI karena menurut pihak Tradu Ibu Onggi, beliau itu sudah datang ke sini. Ternyata kami menanyakan pihak ke sini belum ada laporan apa-apa. Jadi mereka belum memenuhi panggilan panggilan dari KPAI karena kasus ini sudah ditutup sebenarnya. Alasan dari mereka tidak datang adalah karena mereka memakai undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Perkawinan. Sementara kita sudah ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sudah 30 tahun undang-undang itu tidak dipakai. Dan alasan mereka adalah mereka bukan nikah secara asli. Padahal di undang-undang kita adalah ayah kandung itu tetap merupakan sebagai ayah, walaupun mereka tidak melaksanakan perkawinan. Seperti itu. Dan ketakutan Bu Aska itu tidak beralasan. Karena KPAI sebagai penyelenggara, mereka berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan Konvensi Anak Sedunia. Tapi benar ada sempat perebutan anak gitu? Ya, nanti saya akan ada rekaman, saya akan perlihatkan bahwa tidak ada perebutan anak. Bang, berkas-berkas yang disampaikan tadi kepada KPAI seperti apa, Bang? Ya, berkas KPAI tentu bersifat rahasia, memang tidak bisa semua kami berikan. Tapi di sisi lain adalah menurut panggilan di sini bahwa kasus ini sudah diterminasi, sudah ditutup. Nanti kawan-kawan boleh lihat ini, cuman ada beberapa rekan profesi kami, lawyer juga di sini mungkin ditutupi namanya, ya untuk menghormati beliau. Kalau di sini dikatakan bahwa Ibu Aska sudah 3 kali tidak memenuhi panggilan tugas. Surat dari KPAI. Ibu Aska tidak pernah datang karena alasannya Ibu Aska sebagai istri siri. Jadi dia pakai undang-undang perkawinan. Padahal undang-undang kita sudah ada di undang-undang perlindungan anak. Dan tidak boleh melakukan diskriminasi atas suku, ras, bangsa, dan agama. Itu sudah dikatakan. Jadi kalau lembaga yang kita muliakan di sini dibilang diskriminasi, itu tidak boleh, bertentangan dengan undang-undang itu tersebut. Terus soal yang sulit bertemu itu emang dalam artian sudah sering kali atau mungkin sudah sering kali kami bertemu, sudah kami diusir, dan karena sudah berapa kali tidak bisa bertemu, akhirnya kami pun datang ke KPAI untuk meminta tolong. Nah, ketika itu sempat Bu Aska itu sempat di Bali, di villa, pergi-pergi kemana, dan sebagai seorang ayah, beliau sangat khawatir, worried dia mau mencari kemana aja anaknya. Sampai pekerjaan Alif saat itu ditinggalkan demi mencari anaknya, buah hatinya. Menurut Aska sendiri bahwa itu sebagai bentuk perlindungan tidak ditemukan dengan pihak Alif sendiri, karena memang Alif sendiri itu bersifat kasar terhadap dirinya, nanti ditakutkan terhadap anaknya seksual. Mungkin tanggapan Abang sebagai kuasa hukum? Bu Aska boleh bicara seperti itu, tapi harus membuktikan buktinya, waktunya kapan, apa. Kami open, patuh atas tuduhan tersebut. Tapi kami akan membela diri dengan bukti-bukti yang kami punya. Bang, tadi kan pihak Aska sempat mendatangi kantor wali kota, tepatnya di Dinas Kependudukan, ya. Nah, mereka bersama timnya menanyakan perihal surat akte lahir dari buah hati Aska dan Alif. Kenapa bisa terbit surat akte itu gitu, sementara si Aska sempat mengajukan di Dukcapil Jakarta Selatan dan ditolak karena sudah terbit di Dukcapil Jakarta Pusat. Mungkin Abang bisa menjelaskan itu? Ya, kalau menurut undang-undang selama 30 hari itu anak itu harus mendapatkan status akta dia. Nah, sedangkan Bu Aska saja di alamat di dalam laporan yang saya lihat di media masih tinggal bersama Alif. Gitu loh. Jadi apa yang dimasalahkan? Tidak ada yang dimasalahkan. Mereka sendiri, Aska masih memakai KTP di rumah Alif, dan akta itu memang harus segera dibuat. Cuma nanti kami akan memberi klarifikasi setelah kami bertemu dengan para di capil tersebut. Tapi prosedurnya akte itu bisa diterbitkan nggak sih Bang? Secara mereka kan nikahnya tidak secara negara gitu.
Ya, akta itu hak anak. hak anak sebenarnya. 30 hari itu dia ya atas nama perempuan atau atas nama keluarga. Nanti kami akan berbicara dengan Dukcapil, dengan para pihak, ada apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, satu lagi yang dipermasalahkan sama pihaknya itu tadi hasil surat yang keluar itu yang dibawa ke KPAI itu berbeda dengan surat yang ada di Dukcapil. Kalau di Dukcapil itu atas nama apa? Orang tuanya ibu, anak ibu. Tapi Ya, di KPAI ini suratnya ternyata atas nama Begini, bapak dan ibu. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak yang 2014 itu sudah mengatur bahwa walaupun mereka tidak menikah, ayah kandung sebagai ayahnya. Jadi bukan karena perkawinan. Tetap Pak Alif itu sebagai ayah yang sah di mata undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Tapi ada perbedaan itu doang. Tadi sempat jadi perdebatan juga. Maksudnya di sana terregisnya itu atas nama Hanya boleh Waska aja. diajukan oleh seorang ibu gitu kan. Tapi yang dipegang diserahkan ke KPAI itu katanya atas nama Alif dan Waska. Maksudnya orang tuanya dua-dua disebut. Tidak ada kita menyerahkan hasil dari Dukcapil ke sini karena Alif belum memegang hasil dari Dukcapil tersebut. Tidak ada. Kami hanya menyerahkan akta dan bukti, salah satunya ya adalah pernikahan mereka secara agama. Tapi tidak ada dari sipil dari itu tidak ada. Berarti akta kelahiran tidak disertakan di Tidak pengajuan di KPAI sendiri? Tidak ada, karena saya sendiri yang menyerahkan beberapa dokumen itu tidak ada. Itu bukan menjadi salah satu syarat untuk pengajuan mengenai hak asuh anak atau segala macamnya gitu Bang? Ya, karena undang-undang yang baru itu kepentingan anak itu yang diutamakan. Jadi kita berdasarkan undang-undang dasar, berdasarkan Pancasila dan konvensi anak, bahwa nomor 1 adalah tidak boleh diskriminasi, 2 adalah kepentingan anak. Jadi anak itu tetap dilindungi dan ayah merupakan ayah kandung dari sang anak. Itu dikatakan. Jadi dia tidak harus menikah, tapi sudah dikatakan dia sebagai ayah kandung aja sudah dihormatin dan sudah dilindungi.